Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, kita kembali lagi untuk pertemuan kedua untuk mata kuliah statistika. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu ya mengenai kebiasaan saya kalau untuk kuliah online. Jadi saya akan selalu mengupload bahan-bahan kuliah. Jadi baik seperti yang pertemuan pertama kemarin nih, jadi ya kita Zoom meeting itu sudah saya upload, dan juga untuk pertemuan kedua seperti saat ini itu saya upload di channel YouTube saya di Lapak Dosen, dan juga pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin nanti di pertemuan keempat atau pertemuan kelima kita menggunakan Zoom meeting, itu tetap akan saya rekam dan juga akan saya upload di channel YouTube saya gitu loh. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe untuk channel YouTube saya, silahkan di subscribe. Ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan update-nya untuk mata kuliah yang sudah saya upload, dan juga pasti nanti teman-teman bisa melihat beberapa rekaman-rekaman video lainnya yang sudah saya upload di channel YouTube saya di Lapak Dosen gitu ya, baik itu untuk mata kuliah bahasa Inggris ataupun juga mata kuliah seperti manajemen pemasaran, atau juga mata kuliah perilaku konsumen dan juga strategi pemasaran, mata kuliah kewirausahaan gitu ya, juga itu sudah saya upload gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini ya kita akan membahas mengenai notasi sigma dan juga dasar-dasar dari statistik gitu ya. Oke, oh ya sama untuk yang teman-teman yang sudah membuat kelompok, nah saya minta teman-teman nanti bisa informasikan kepada saya di grup nama-nama kelompoknya gitu ya. Oke, ini nggak usah berlama-lama, saya langsung share screen untuk ke pertemuan kedua. Here we go. Oke, untuk pertemuan kedua, ya kita bakal ngebahas mengenai notasi sigma dan juga dasar-dasar dari statistik ya. Jadi statistik itu sebenarnya kan ya dasar itu kan dari matematika ya, ada perhitungan-perhitungan. Jadi juga pastinya juga ada notasi-notasi seperti ini. Mungkin apa sih yang dimaksud dengan notasi sigma? Nah, seperti ini gitu loh bentuknya. Jadi mirip-mirip seperti apa kayak huruf E. Jadi E besar gitu ya. Jadi rumus seperti ini. Jadi rumus ini dibaca sigma X I dari 1 sampai dengan N. N itu adalah bilangan bulat gitu ya. Jadi nggak mungkin sini pecahan, tapi pasti adalah bilangan bulat gitu. Nah, untuk aturan penjumlahan, jadi sini sigma XI itu sigma XI 1 sama dengan N. Jadi misalkan gini, sigma X dalam kurung XI tambah YI tambah ZI tutup kurung, di mana I itu bernilai dari 1 sampai dengan N gitu ya. Nah, jadi rumus ini yang dalam kurung bisa dijabarkan, jadi sama dengan sigma XI, di mana I itu dari 1 sampai dengan N, ditambah sigma Y, di mana di mana I itu mulai dari angka 1 sampai dengan N, dan ditambah sigma Z, di mana I itu sama dengan 1 sampai dengan N gitu ya. Oke, kemudian juga ada yang namanya bilangan konstan. Jadi misalnya di sini ya, jadi sigma XI 1 sampai dengan N dikali dikali K. Jadi K itu merupakan bilangan konstan gitu loh. Oke, nanti saya akan berikan beberapa contoh-contohnya ya, supaya lebih memudahkan ya. Oke, kemudian juga di sini ada lagi misalnya misalnya sini sigma K, di mana itu sama dengan 1 sampai dengan N, di mana berarti sini ya K tambah K tambah K terus itu sampai dengan ya sebanyak N ini. Misalnya kalau N ini adalah 5, ya berarti K tambah K tambah K tambah K tambah K sebanyak 5 kali gitu, atau sama dengan 5 dikali K gitu loh ya. Oke, dan juga ada beberapa rumus-rumus yang lain. Jadi misalkan sini sigma dalam kurung XI
dikurang K tutup kurung kuadrat, di mana nilai itu sama dimulai dari 1 sampai dengan N. Gitu ya. Ini bisa nanti ini rumus ini bisa dijabarkan seperti ini gitu loh. Ya kan? Oke. Nah, kemudian juga bagaimana penjabarannya ini nanti ini cukup panjang ya, nanti saya bisa jelaskan nanti untuk di sesi berikutnya ya. Oke, kemudian juga di sini sigma dalam kurung YI dikurang A dikurang BXI tutup kurung di mana I itu sama dengan mulai dari angka 1 sampai dengan N. Ini bisa dijabarkan seperti ini. Jadi sama dengan sigma YI dikurang NA, ya di mana I-nya mulai dari angka 1 sampai dengan N, dikurang bilangan konstan B dikali sigma XI, di mana I-nya itu 1 sampai dengan N, gitu ya. Oke, ini saya coba kasih contohnya, jadi supaya teman-teman nanti bisa jauh lebih mengerti ya. Sebentar ini saya coba berikan contohnya sih, ada saya buka PowerPoint-nya. Oke, sebagai aturan penjumlahan seperti ini gitu. Jadi misalnya gini nih, tadi ya nih sigma dalam kurung XI ditambah YI ditambah ZI tutup kurung di mana I itu nilai dari angka 1 sampai dengan N. Nah, ini kan bisa kita jabarkan lebih detail lagi kan. Jadi kurungnya kita buka, terus itu menjadi sigma XI di mana itu mulai dari angka 1 sampai dengan N ditambah sigma YI gitu kan ya, ditambah sigma sigma ZI gitu kan. Oke, misalkan kita tentukan saja misalnya XI itu XI itu kan berarti katakan misalnya XI berarti kan itu angka 1. Nah, misalkan kita jabarkan N itu sama dengan 5, berarti kan di sini jumlahnya adalah X1, X2, X3 di sini ya, X4 dan X5. Nah, misalkan variabel X1 itu sama dengan 5, variabel X2 itu sama dengan 3, variabel X3 sama dengan 4, variabel X4 sama dengan 5, dan variabel X5 sama dengan 7. Gitu kan. Nah, kemudian juga di sini ada lagi misalnya sigma YI, sigma YI misalnya. Tadi kan kita dijabarkan misalnya N-nya itu sama dengan 5, berarti ini kan berarti Y1 sama dengan 4, variabel Y2 sama dengan 3, variabel Y3 sama dengan 2, variabel Y4 sama dengan 5, dan variabel Y5 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini variabel Z1 itu sama dengan 10, Z2 sama dengan 4, Z3 sama dengan 7, Z4 sama dengan 2, dan Z5 sama dengan 5. Nah, berarti kalau gini ini kita jumlahkan masing-masing yang tadi ya. Jadi misalnya tadi ini sigma X1 sampai dengan sigma XI di mana I itu mulai dari angka 1 sampai dengan 5. Berarti kan di sini kita jumlahkan semuanya 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 7 sama dengan 24. Demikian juga di sini tadi ya sigma YI di mana I mulai dari angka 1 sampai dengan 5, berarti kan yang variabel Y1 sampai dengan variabel Y5-nya dijumlahkan semuanya. Dan ini sudah dijumlahkan tuh sama dengan 14, dan juga ya yang Z-nya ini variabel ZI-nya ini kan tadi variabel ZI itu di mana I-nya mulai dari angka 1 sampai dengan 5, berarti kan variabel Z1 sampai dengan variabel Z5 itu kita jumlahkan semuanya, itu totalnya tuh ada 28. Nah, berarti kalau gitu kita totalkan, jadi kan 14, tadi sigma X itu kan jadi 24, ditambah 14, ditambah 28. Ini sama dengan 66. Pak, gimana misalkan kalau kalau N itu sampai dengan 3, bisa aja berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 gitu kan. Kemudian tambah lagi Y1 ditambah Y2 ditambah Y3, ditambah lagi Z1 ditambah Z2 ditambah dengan Z3, bisa, nggak masalah gitu loh. Oke. Oke ya, kalau ini kita lanjut. Next. Nah, misalkan kalau seperti ini, ada bilangan konstan.
let's say katakanlah misalnya yang K-nya itu bilangan konstannya kita define itu variabel itu sama K-nya sama dengan 7. Berarti di sini kalau misalkan kita masukkan berarti tadi yang salah kalau ini ya K dikali sigma XI di mana I itu adalah angka 1 sampai dengan angka 5. Berarti kita masukkan ke variabel-variabel, kita masukkan angka-angka ini ke dalam variabel ini kan ke dalam rumusnya. Jadi 7 dikali 24 itu sama dengan 168. Nah, seperti itu. Nah, next. Oke. Nah, ini seperti ini. Kita lihat ya. Oke, misalkan ini sigma dalam kurung XI dikurang K tutup kurung kuadrat, di mana itu mulai dari angka 1 sampai dengan angka N, dan N kita tentukan itu adalah N itu sama dengan apa tadi? Sama dengan 5, gitu kan ya. Dan K itu sama dengan 7, konstantanya. Nah, ini kita masukkan saja ini ke dalam persamaannya ini, berarti kan sigma dalam kurung XI dikurang K kuadrat itu sama dengan ini kan apa namanya dalam kurung ini ya di sini ya 5 dikurang 7 buka kurung 5 dikurang 7 tutup kurung dikuadratkan ditambah 3 buka kurung 3 dikurang 7 tutup kurung dikuadratkan ditambah buka kurung 4 dikurang 7 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 5 dikurang 7 tutup kurung kita kuadratkan ditambah 7 dikurang 7 gitu kan ya tutup kurung. Oke, perhatikan sini ada angka minus ya. 5 dikurang 7 itu sama dengan minus 2. Nah, kemudian kita kuadratkan. Demikian juga 3 dikurang 7 itu adalah minus 4 ya kan. Kemudian 4 dikurang 7 itu minus 3. 5 dikurang 7 minus 2, dan 7 dikurang 7 kan 0. Berarti kan, perhatikan 2 minus 2 dikali minus 2. Berarti kan, 2 kuadrat itu sama dengan minus 2 dikali minus 2. Ya, minus 4 dikuadratkan, berarti sama dengan minus 4 dikali minus 4. Apa yang terjadi kalau bilangan minus dikalikan dengan bilangan minus, gitu kan? Berarti hasilnya itu adalah plus gitu ya, seperti tadi yang kuadrat ini misalnya minus 2 dikuadratkan berarti hasilnya adalah positif kan menjadi 4. Minus 4 ya dikuadratkan itu menjadi hasilnya negatif, jadi positif menjadi 16. Minus 3 dikuadratkan menjadi 9. Minus 2 itu dikuadratkan menjadi 4 ditambah 0 ya kan. Pak, kalau 0 dikuadratkan di mana? Ya udah 0 tetap. Jadi 0 kali 0 ya 0 gitu kan ya. Oke, berarti hasilnya sama dengan 33 gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan Pak, kalau misalkan yang kita jabarkan ini udah kita masukin saja, itu pasti hasilnya kan sama gitu kan. Ini saya sudah coba. Berarti kan sigma ini ya, sigma dalam kurung XI kuadrat dikurang 2K XI ditambah K kuadrat gitu ya, tutup kurung, di mana I itu bernilai dari 1 sampai dengan 5. Ini kita masukin aja semuanya rumusnya. Ini kan berarti ya kita coba nih yang pertama ini kan 5 kuadrat dikurang ya 2 kali 7 kali 5 ditambah 7 kuadrat. Perhatikan ya, seperti ini berarti ini yang kita lakukan ini adalah perkalian dulu baru dikurangin ya. Berarti ini yang sini kan X5 kali 5 25 dikurang, berarti ini kan kita kalikan dulu nih yang di sini nih yang 3 ini 2 kali 7 kali 5 atau berarti kan 14 dikali 5 sama dengan 70 ditambah 49. Nah, seperti ini nih kan. Nah, kemudian juga di sini ada 3 kuadrat. Ini kan dalam kurung 3 kuadrat dikurang 2 kali 7 kali 3 ditambah 7 kuadrat tutup kurung. Berarti ini kita kerjakan dulu nih gitu kan. Yang 3 kuadrat sini berarti 9. Kemudian 2 kali 7 kali 3 itu 42, ya kan? 2 kali 7 berapa? 14, 14 kali 3, ya kan menjadi 42, ditambah 7 kuadrat, itu sama dengan 49, ya kan? Tambah lagi, berarti ini kan 4 kuadrat, dikurang 2 dikali 7 kali 4, ditambah 7 kuadrat. Berarti kan 16 dikurang 56, ditambah 49, ya kan? 60 dari mana? 2 kali 7 berapa? 14, 14 dikali 4,
sama dengan 56 gitu kan ya. Ini saya ada sedikit kesalahan penulisan jadi saya timpa. Oke, ditambah, perhatikan ya. 5 kuadrat dikurang 2 kali 7 kali 5 ditambah 7 kuadrat ya. Oke, berarti 5 kuadrat sama dengan 25 dikurang 70 ditambah 49 ya kan. Ditambah sini yang 7 kuadrat 49 2 kali 7 kali 7 ya kan. Berarti kan 2 kali 7 14 kali 7 cuma 98 dikurang 49. Nah, kemudian ya sudah kita kerjakan semuanya, berarti hasilnya menjadi 4 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 4 dikurang 0. Ya kan? Hasilnya sama dengan 33. Berarti ini hasilnya pasti sama walaupun jalannya berbeda kan gitu ya. Oke. Oke, next kita balik lagi kepada tadi itu ya untuk yang ini berarti sudah mengerti ya teman-teman ya. Berarti ya kita tinggal masukkan angkanya ini ke dalam rumus gitu kan ya. Berarti ini kan sebenarnya x itu merupakan variabel gitu loh. Ya kan bisa jadi mungkin kalau sini saya bisa menentukan n-nya berapa Pak? Bisa jadi mungkin n-nya hanya ada n-nya 3 gitu atau mungkin n-nya 7 gitu. Berarti kan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 gitu kan. Nah, kalau misalkan sini kalau sini cuma n sama 3 berarti X1, X2, X3 gitu kan. Kalau di sini 3 berarti Y1, Y2, Y3. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi itu adalah merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu atau item itu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Jadi ini pengelompokan data ini berdasarkan kepada kemiripan cirinya tertentu, pada ciri khasnya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Jadi data mentah itu merupakan data yang belum dikelompokkan gitu ya. Kemudian juga distribusi frekuensi numerikal. Ini merupakan pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dalam bentuk grafik histogram. Distribusi frekuensi kategorikal merupakan pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dalam bentuk grafik batang, lingkaran, dan juga gambar gitu ya. Sorry. Oke. Oke, jelas ya. Oke, ini kita lanjut. Ada beberapa istilah dalam distribusi frekuensi. Oke, yang pertama adalah kelas. Kelas itu merupakan penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, yang masing-masing dinamakan batas kelas gitu ya, atau kelas limit gitu ya. Jadi ada istilah kelas, ada istilah batas kelas gitu ya. Nah, kemudian apa itu batas kelas atau kelas limit? Merupakan nilai batas yang ada pada setiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi states, kelas limit, dan juga kelas boundaries atau tepi kelas gitu ya. Oke, jadi sudah ada beberapa istilah, jadi ada kelas, kemudian ada batas kelas atau kelas limit, kemudian juga ada kelas boundaries atau tepi kelas, dan juga state kelas limit ya. Oke, kita lihat lagi. Stated class limit adalah merupakan batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi. Terdiri dari lower class limit, batas bawah kelas, dan juga upper class limit, itu batas bawah kelas, ingat ya. Upper class limit sesuai namanya batas atas kelas. Jadi ada lower class limit, batas bawah kelas, dan upper class limit, batas atas kelas gitu ya. Nah, kemudian apa itu class boundaries atau tepi kelas? Merupakan batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class boundary, batas bawah kelas yang sebenarnya, dan juga upper class boundary, batas atas kelas yang sebenarnya. Jadi ada batas bawah kelas dan batas atas kelas gitu loh. Oke, jelas? Oke, kita lanjut lagi. Nanti saya akan berikan contohnya.
Kemudian ada lagi kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas, merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya, gitu ya. Kemudian midpoint atau class mark merupakan atau titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya, gitu kan. Oke. Nah, kemudian sekarang ini cara-cara bagaimana kita menyusun distribusi frekuensi. Jadi yang pertama adalah menambah array data atau data terurut kalau bila memang diperlukan. Lalu yang kedua menentukan range itu jangkauan, selisih antara nilai yang paling tinggi atau yang terbesar dengan nilai yang paling kecil atau yang terkecil gitu ya. Jadi ditandai dengan apa rumusnya? R itu sama dengan X max, jadi nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil dari suatu data, dari suatu kumpulan data gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges. Jadi di mana K itu equals 1 ditambah 3,3 log N. Di mana K itu sama dengan banyaknya kelas, N itu adalah jumlah data yang diobservasi. Perhatikan ya. Mungkin di beberapa buku mungkin ditandai dengan apa N kecil, jadi jumlah data yang diobservasi gitu. Tapi juga ada beberapa buku yang lain juga dengan menggunakan notasi itu huruf N besar gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah kemudian mungkin kalau selanjutnya dulu ya nomor 4 ya, menentukan interval kelas atau yang kita lambangkan kita notasikan dengan I itu sama dengan R-nya itu tadi ya, range-nya ini dibagi banyaknya kelas, itu merupakan interval kelas gitu ya. Oke, kemudian nih kita sebelum pada contoh saya kasih contoh beberapa ini dulu rumus-rumusnya ya. Oke, lanjut ya, menentukan batas-batas kelas. Jadi ada sini tepi bawah kelas, perhatikan ini TBK tepi bawah kelas, kemudian sini BBK batas bawah kelas, kemudian kalau TAK tepi atas kelas, kalau BAK batas atas kelas gitu ya. Oke, TBK itu sama dengan BBK batas bawah kelas dikurangin setengah, kemudian dikali skala terkecil. Kemudian TAK berarti batas atas kelas ditambah setengah dikali skala terkecil. Nah, panjang interval kelas itu berarti TAK, nilai TAK itu dikurangi nilai TBK. Ya. Oke, nah kemudian menentukan bagaimana kita bisa menentukan titik tengahnya. Titik tengahnya berarti adalah setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas tutup kurung. Jadi gini, setengah dari nilai penjumlahan batas atas kelas ditambah batas bawah kelas gitu ya. Lalu yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan menggunakan sistem tally atau turus gitu ya. Nah, kemudian menyajikan distribusi frekuensi, kemudian isi kolom frekuensi yang sesuai dengan kolom tally-nya atau kolom turusnya gitu kan ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Oh ya, sebentar. Saya hampir lupa. Tadi di sini kan di rumus itu ada apa namanya? Ada rumus mengenai apa yang log n gitu ya. Sebentar ini saya balik lagi tadi. Yang log n. Apa itu dimaksud dengan log n? Bagaimana cara mencarinya gitu kan? Oke, Oke, sebentar. Ini log n kan seperti ini tadi ya. K sama dengan tadi ini kan 1 ditambah mana tuh? Sorry. Oke nih. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Ini rumusnya ya, rumus untuk mengetahui banyaknya kelas gitu kan ya. Oke, apa itu log n? Nah, bagaimana kalian bisa mencari menggunakan log n itu dari mana, Pak? Ya, kalian bisa menggunakan kalkulator yang ada di smartphone kalian ya. Jadi kalkulator, jadi smartphone kalian sebenarnya kan itu sudah dilengkapi dengan
dengan kalkulator. Jadi kalian jangan khawatir, waduh Pak, saya nggak punya scientific kalkulator gitu loh. Ya nggak masalah. Jadi pasti di handphone kalian, di smartphone kalian pasti ada gitu kan ya. Oke. Nah, oke, ya ini saya tunjukin ini dari ini bagaimana kalian bisa mencari nilai log n ini. Oke, ini saya tutup dulu layarnya sebentar. Oke, ini kan pasti di apa kelihatan nggak sini? Di sini ini kan di layar handphone kalian. Saya ini menggunakan apa handphone Vivo. Handphone Vivo. Nah, kemudian kalian coba cari apa namanya aplikasi kalkulator. Ini kan kalau aplikasi kalkulator kalau misalkan seperti ini nih kan ya. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, aplikasi kalkulator kan seperti ini nih. Nah, kemudian kalau sini dari jauh kelihatan mungkin ya. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau misalkan Pak, tapi situ kan nggak ada lognya, tidak ada lognya. Oke, kalau mau mencari log, ini coba kalian buat sebetulnya posisi vertikal dan ini pasti ada nilai lognya itu gitu loh, ya kan? Nah, ini saya coba misalkan dia tadi yang rumusnya itu, ini saya masukkan ke rumusnya lagi. Ya. Saya masukkan ke rumusnya. Oke. Oke, ini berarti saya masukkan ke rumusnya, berarti kan log n. N itu adalah berarti kan jumlah datanya kan, berarti 50 apa tadi log n, ya kan? Oh, sorry. Berarti log, ya kan? Log, kita pencet dulu log 50, kemudian tutup kurung, ya kan? Tutup kurung. Nilainya adalah kan 1,69, ya. Nanti itu nilai kan sebenarnya 1,69. Kemudian kita kali dulu nih, kali 3,3 kali 3,3 ditambah, ya kan? 1 equals 7,6 gitu kan ya. 7,6 atau ya udah ini kita bulatkan ke atas berarti kan sama dengan 8 gitu ya. Oke, ini itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih apa namanya untuk rumus apa untuk data-datanya. Ini kan sini ada 50. Ada nilai 50 nilai ujian statistik ya. Dan sayangnya datanya ini masih sifatnya mentah, jadi belum dikelompokkan. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah membuat distribusi frekuensi untuk data yang ada ini. Oke ya. Jadi sini perhatikan ini ada 50. Pak, tahu ini 50 dari mana? Oke, perhatikan. Ada berapa baris? Dilihat ini yang namanya baris itu ini saya kecilkan dikit ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ya, baris keempat, dan baris kelima. 5 baris ya, oke. Sekarang untuk yang vertikal, ini namanya ini kolom pertama, ini ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 kolom. Nah, 10 kali 5, ya kan kita nggak perlu hitung satu persatu, tapi kita hitung aja berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom, berarti kita kalikan aja antara jumlah baris dikali dengan jumlah kolom sama dengan banyaknya data. Gitu. Berarti kan 10 kali 5 itu sama dengan 50. Berarti ada 50 data, ada 50 mahasiswa, atau ada 50 nilai ujian statistik dari 50 siswa, dari 50 mahasiswa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana kita bisa melakukan pengelompokan datanya. Oke, here we go. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini data yang tadi ya, ini sudah saya saya kopikan ke PowerPoint. Jadi ini kan ada 50 data nilai ujian mahasiswa, ya kan? Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama kita tentukan dulu nilai yang paling kecil nih, nilai yang paling kecil. Bagaimana sih Pak kita bisa menentukan nilai yang paling kecil? Udah kita lihat aja nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil dari masing-masing baris. Ini kan ada 5 baris nih.
kita lihat aja di baris pertama, mana nilai yang paling besar? 78 ya kan? Oke, kita tulis di 78. Kemudian nilai yang paling kecil mana nih? 22 gitu kan ya. Kita tulis 22. Kemudian di baris kedua, nilai yang paling kecil yang mana? Atau nilai terserah, bisa yang paling kecil dulu, yang paling besar dulu, sok silakan, nggak bisa aja gitu kan. Oke, misalkan kita cari nilai yang paling besar dulu mana nih? 80 kan? Kita tulis 80. Nilai yang paling kecil di baris kedua ini berapa? Berarti ada 3, nilainya 32. Demikian juga dengan selanjutnya di baris ketiga. Kita lihat sini nilai yang paling besar adalah 76, nilai yang paling kecilnya 32. Di baris keempat nilai yang paling besar adalah 86 dan nilai yang paling kecilnya 30. Baris kelima nilai yang paling besar itu adalah 71 dan nilai yang paling kecil adalah 25. Gitu kan ya. Oke, kemudian kita tentukan nih dari sini nih mana nilai yang paling besar. Oke, di antara ini nilai yang paling besarnya mana nih? Sama yang max-nya ini kita lihat mana yang paling besar nih. 78. Tapi dapat ada bilang lebih gede lagi 80. Lihat di baris ketiga 76, lebih kecil. Kemudian dilihat, oh ini baris keempat 86. Kita cek di baris kelimanya berapa? 71. Berarti nilai yang paling besar adalah 86. Nah, kemudian yang paling kecil berapa nih? Nilai paling kecil dari masing-masing baris, gitu kan ya. Oke, kita lihat di baris pertama itu nilai yang paling kecil 22. Gimana dengan nilai yang paling kecil di baris keduanya? Berapa? 32. Kok lebih gede? Di baris ketiganya 32. Oh sama, lebih gede juga. Lebih besar dari yang baris pertama gitu kan. Di baris keempat, oh ini 30. Memang sih lebih kecil dibandingkan baris kedua dan baris ketiga gitu kan ya. Tetapi kok masih lebih besar dibandingkan baris pertama. Oke, kita lihat lagi. Di baris kelima, nilai minimumnya berapa? 25. Memang dia lebih kecil dibandingkan baris keempat, ketiga, dan kedua. Tapi masih lebih besar dibandingkan baris pertama. Jadi, di sini kita bisa menentukan bahwa nilai minimum itu adalah 22, nilai maksimum itu adalah 86. Kan gitu ya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa kita bisa tentukan ya kan? Apa tadi range-nya itu range itu berarti kan nilai maksimumnya 86 dikurang 22 itu sama dengan 64 ya. Kemudian tadi ini kan kita sudah hitung ya. Jadi ini K-nya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kemudian kita masukkan 1 ditambah 3,3 log 50. Tadi udah jelaskan ya, log 50 itu sama dengan berapa? Itu kan sudah kita hitung. Dikalikan 3,3 ditambah 1 gitu kan ya. Itu sama dengan nilainya 6,6 kan, 6,606 berapa, ini saya bulatkan menjadi 6,61. Kemudian kita pembulatan ke atas gitu kan, karena namanya kelompok itu kan nilainya harus bulat kan ya, harus angka bilangan bulat. Berarti ini kita bulatkan ke atas. Jadi ada 7. Jadi ada 7 kelompok gitu ya. Nah, kemudian untuk intervalnya, berarti kan rumus interval itu adalah kan 64 dibagi 6,61. Ini kan nilai aslinya ini kan. Ya, sebelum dibulatkan, berarti 64 dibagi 6,61 itu sama dengan 9,6 ya. Which is ini saya bulatkan menjadi 10. Oke, perhatikan. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa ke-50 data tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 kelas. Jadi ada 7 kelas, dan masing-masing kelas itu memiliki interval itu 10 gitu ya. Kita lihat, berarti di sini, ini kan, yang kelas yang pertama ini 22 sampai dengan 31. Ini kan, ini kita kita hitung kan. Jadi kita hitung tuh ada interval itu 10 gitu ya. Kemudian berarti kan di sini dari nilai yang paling kecil 22 ditambah 10 sama dengan 31. Kemudian di kelas yang kedua itu mulai dari angka 32 sampai dengan 41. Kelas ketiga, interval yang ketiga itu di kelas yang ketiganya itu adalah nilai 42 sampai dengan 51 sampai dengan kelas yang ketujuh itu nilai 82 sampai dengan 91 gitu ya. Nah, ini kita hitung nih tadi yang kita tally nih yang masuk ke dalam range angka 22 sampai 31 ini ada berapa gitu kan ya. Nah, ini kita tally di sini nih gitu loh.
yang angkanya apa yang nilainya dari apa nilai dari 22 sampai 30 itu ini ada berapa mahasiswa atau ada berapa nilai gitu kan ya. Nah, ini kita lihat dari sini. Makanya perlu misalnya di apa detail itu ditulis oke misalnya berapa nih tadi 22 ya ini kan. Oke, berarti ini 22. Oke, 22 sampai 31 ada nggak di sini? Oh, berarti 22 ada 27 gitu kan ya. Nah, demikian juga seterusnya seperti jadi akhirnya dapatlah segini kan frekuensinya. Jadi untuk yang berada untuk yang mendapatkan nilai dengan range 22 sampai dengan 31 itu ada 5 mahasiswa gitu kan ya. Nah, membaca seperti itu gitu loh. Kemudian untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan range antara 32 sampai dengan 41 itu berjumlah 7 orang gitu kan ya. Nah, untuk yang kelas berikutnya bagi mahasiswa yang mendapatkan range nilai dari 42 sampai dengan 51 itu berjumlah 9 orang. Nah, sampai dengan berarti jadi sini kita bisa melihat bahwa hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai yang masuk ke dalam range nilai 82 sampai dengan 91 gitu kan ya. Biasanya kita bisa melihat kok ini misalnya kalau nilainya semakin baik kok ya semakin sedikit gitu yang mendapatkan yang mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut gitu kan ya. Misal tadi nih yang apa yang range nilainya dari 52 sampai 61 ini yang paling banyak gitu kan. Gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi gitu loh. Katakanlah misalnya kalau kelulusan itu dihitung dari nilai yang paling minim itu adalah 62 gitu ya. Misal 62 itu sama dengan nilai C gitu kan. Berarti jumlah mahasiswa yang berhak lulus atau mendapatkan kelulusan dari mata kuliah statistik ini berarti berjumlah berapa? Ya kan berarti dari mereka yang mendapatkan nilai minimum itu dari range angka 62 sampai dengan 71 berarti kan ada 9 orang gitu kan ya. Nah, kemudian ditambah dengan mahasiswa yang mendapatkan nilai 72 sampai dengan 81 itu adalah 8 murid atau 8 mahasiswa. Nah, hanya ada satu mahasiswa yang mendapatkan nilai yang nilai itu di range angka 82 sampai dengan 91. Berarti total mahasiswa yang lulus untuk mata kuliah statistik ini itu berjumlah berapa? 9 ditambah 8 ditambah 1 gitu. Berarti sama dengan 18. Nah, kita bisa melihat berarti ada berapa persen ini yang lulus dari total mahasiswa di kelas gitu kan ya. Kita bisa lihat berarti 18 dibagi 50 berapa. Nah, itu kalian bisa menghitung di situ kan berarti. Misalkan kalau saya tulis di sini maaf. Ini saya turunin dulu. Berarti total mahasiswa yang lulus itu ada 18. Ya kan? Sebentar. Saya nggak mau. Ya kan berarti ada 18 kan? Ya. Berarti atau dalam persentase itu berapa persen? Berarti kan persentase itu adalah berarti persentase adalah kan 18 ya kan? 18 dibagi 50. Ini kan 50 kali 100% ya.
Nah, sebentar. Berapa itu berarti kan sini sama dengan 18 dibagi 50 equals belum nggak itu nggak sampai 50% ya kan, berarti hanya kurang dari 50%, berarti hanya sekitar 36% gitu kan. Ya 36% yang lulus gitu loh dari total dari total mahasiswa yang ada gitu. Nah ini kan yang seperti yang saya bilang kemarin kan di pertemuan pertama, berarti ini kan merupakan informasi gitu. Datanya ini tadi kalau datanya ini merupakan data mentah sob. Oke, ini kita kemudian kita olah, kita mendapatkan informasi bahwa yang lulus itu hanya 18 orang gitu kan. 18 mahasiswa dari total 50 mahasiswa yang ada di kelas gitu kan. Gitu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman sudah jelas ya. Jadi bagaimana bisa kita mengolah data ini, data yang bisa dibilang cukup apa? Tidak terlalu susah ya untuk diolah gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Oke ya, sampai sini udah jelas ya teman-teman ya. Nanti misalkan kalau ada yang bertanyakan bisa ditanyakan di apa di grup WhatsApp ya. Jadi total mahasiswa yang lulus ini seorang lagi adalah 18 mahasiswa. Nah ini kalau kita hitung secara percentage berarti berapa persen yang lulus dari total keseluruhan dalam satu kelas gitu loh. Berarti kan 18 dibagi 50 ya kan? 50 dari mana? Dari total mahasiswa yang ada di kelas kali 100%. Jadi hanya 36% gitu ya. Nanti kalau saya salah itu tolong bisa dikoreksi nih ya, tapi ini benar kok 36%. Coba sebentar. dibagi 50. Yes, 36% gitu kan ya. Oke ya, next sekarang kita bicara mengenai apa tadi tapi bawah kelas gitu kan ya. Oke. Nah, kan ini jadi sudah sesuai kan tadi dengan apa pembagian distribusi frekuensi nilai itu kan. Jadi ada apa namanya yang kita lihat sini tepi bawah kelas itu berarti batas bawah kelas dikurang setengah dikali skala terkecil gitu kan ya. Tapi bawah kelasnya di sini berarti berapa? Berarti ini kan berarti 21,5 ya. Dikurang apa jadi sorry ini batas bawah kelas berarti ini yang ini kan kalau di kelas pertama sini berarti kan dari mana 21,5 berarti ini nilai yang paling kecilnya adalah skala yang terkecil adalah kan 22. Nah, 22 dikurang setengah gitu kan ya. Nah, kemudian tepi atasnya juga sama, berarti ini adalah 31,5 dari mana? Jadi kan nilai ini yang ini nilai batasnya ini batas atas kelasnya ini ditambah setengah gitu loh. Itu. Demikian juga untuk yang lebih bawah kelas di sini yang di kelas keduanya ini. Berarti ini kan nilai yang paling nilai skala terkecil itu adalah 32, berarti kan 32 dikurang setengah bersama dengan 31,5 gitu loh. Oke ya, teman-teman ya, jelas ya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada balik lagi kepada tadi ya. Here we go. Ini udah jelas ya, kita sudah jelaskan. Oke, kemudian untuk jenis-jenis distribusi frekuensi. Ini saya jelaskan dulu ya. Sebentar. Distribusi frekuensi, jenis-jenisnya itu dibagi distribusi frekuensi kumulatif dan juga distribusi frekuensi yang sifatnya relatif.
Oke. Distribusi frekuensi kumulatif itu adalah merupakan suatu daftar yang memuat frekuensi kumulatif yang ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Lalu yang kedua, distribusi frekuensi relatif, sorry, itu adalah perbandingan dari frekuensi masing-masing kelas dan juga jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam percentage gitu kan ya. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang di atas adalah merupakan suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yang dari bawah adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Oke. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif relatif itu adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan percentage gitu ya. Oke, ini kalian coba baca aja. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau ditanyakan silakan kalian bisa tanyakan di grup ya ataupun japri ke saya secara personal juga oke, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita masuk kepada topik berikutnya. Ya, sesuai dengan janji saya minggu yang lalu ya, saya akan coba memberikan penjelasan sekilas mengenai SPSS gitu ya. Maksudnya mengenai tampilannya SPSS-nya seperti apa, kemudian juga cara pengoperasiannya gitu ya. Hopefully saya bisa bagi ke kalian itu file mentahnya ya untuk SPSS ya. Oke, kemudian juga bagaimana sebenarnya sih di pertemuan kedua ini sudah mulai ada cara implementasi sorry, cara penggunaan SPSS dengan untuk yang tadi itu ya. Tapi saya pikir mungkin nanti saya coba jelaskan dulu secara basicnya apa itu SPSS. Kemudian nanti di di akhir dari video saya ini akan saya tambahkan video video rekaman saya. Jadi sekilas mengenai khusus untuk penjelasan mengenai SPSS saja mengenai cara penggunaan SPSS untuk yang di bagian sebentar. Untuk di bagian distribusi frekuensi ini. Jadi nanti kalian coba lihat aja dulu gitu loh. Oke, baru nanti mungkin di pertemuan ketiga dan keempat saya coba jelaskan secara lebih mendetail cara penggunaan SPSS gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya mau coba masuk ini kepada tadi penggunaan Excel tadi ya, penggunaan Excel untuk distribusi frekuensi. Oke, ini ada beberapa tahapannya saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, here we go. Oke, mungkin bagi teman-teman ada yang mungkin juga ada yang menggunakan Excel 2003 untuk mungkin kita akan mengaktifkan analisis toolpath ya. Kemudian juga di Excel 2007 juga ada beberapa langkah-langkahnya untuk mengaktifkan analisis toolpath dan juga di Excel 2010. Dan saya menggunakan Excel 2010, jadi saya akan menggunakan menu yang ini gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini perhatikan ya. Kalau saya coba jelaskan dulu untuk yang dari yang pada Excel 2010, mungkin sekarang sudah banyak yang menggunakan Excel 2010 ya. Jadi pada menu file di pojok kiri atas itu pilih options. Kemudian kita klik options-nya, kemudian pada menu Excel options ini kita pilih add-ins. Kemudian pilih menu manage gitu ya. Kemudian kita pilih Excel add-ins, lalu klik Go. Nah, kemudian juga kita berikan tanda cek pada analisis toolpath. Kemudian kita klik OK, gitu loh. Oke, yang kita coba ya teman-teman ya. Saya buka Excel. Oke, sekarang kita lihat kepada contoh pada Excel-nya ini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Untuk datanya memang sudah saya masukkan terlebih dahulu supaya lebih mempercepat proses kita ini aja belajar ya.
Oke, ini datanya sebentar. Sudah terlihat mungkin ya, belum belum terlihat di layar teman-teman ya. Eh, Oke nih ya, layarnya seperti ini. Jadi di layar Excel ini, memang saya sudah masukkan data-datanya mulai dari A1, di kolom A1 sampai dengan A20. Jadi ada 20 data yang memang belum dikelompokkan, gitu kan, yang sudah saya masukkan. Kemudian kita tentukan ini untuk bin-nya ini, atau batas atasnya kita ketik di sini. Batas atas itu di kolom, sorry, D4 ya. Batas atas. Batas atas tadi kan itu dimulai dari angkanya itu, oke, sekarang kita lihat ini batas atasnya itu adalah 14 kan ya. Oke, kita lihat sini untuk batas atasnya di mana. Kita lihat di sini oke, saya kasih contoh, saya kasih lihat dulu ya, yang dimaksud dengan batas atas itu di sini gimana sih, gitu kan ya. Oke, nah sini, jadi kan ada 20, tadi kan ada 20 data observasi ya. Nah, kemudian kita akan bikin ke dalam 5 kelas, 5 kelompok, itu dari range apa yang 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 dan 20, 20 sampai 24, sorry. 25 sampai dengan 29 dan 30 sampai dengan 34. Nah, yang dimaksud dengan batas atas itu adalah yang angka ini 14, 19, 24, 29, 34 itu merupakan batas atas gitu kan ya. Nah, sekarang kita masukkan ini angka-angka ini pada itu tadi yang di Excel tadi untuk yang di batas atasnya itu. Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi kan ada di angka 14, 14, terus kemudian 19, 14, 19, gitu kan ya. Kemudian di angka 24, 29, 24, 29, dan angka 34, gitu kan ya. Itu kan jadi ada apa namanya? 14, 19, 24, 25, 29, 34 gitu. Oh, sorry, ini ada 25-nya ya. Nah, oke. Ini 25. Oke, nah sekarang kita lihat ini kan sudah masuk. Kemudian kita klik pada apa pada menu ini data analisis ya. Kita lihat sini pada menu data analisis, kemudian kita pilih histogram, ya kan? Kemudian kita pilih pada histogram, kemudian kita pilih pada analisis tool. Nah, analisis tool ini kan kita lihat di sini ya. Input range-nya itu adalah ini kan yang A1 sampai dengan A20 ya. Itu kemudian apa bin range-nya itu dari D4 sampai dengan D9. Sorry, salah nih. Ini saya ulang ya,
Oke, histogram ini kita klik. Muncul ini kan input range-nya kita tentukan dari ini ya, kolom A1 sampai A20, oke. Sorry. Oke, ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk di bin range-nya, kita bawa kursor, kita klik di sini. Nah, ini kita apa namanya? Kita klik di sini nih dari apa namanya? Yang sorry tadi saya salah ya di sini. Oke, apa ini? Anggap aja di sini anggap ini D dari D4 sampai dengan D9 gitu kan ya. Kemudian untuk output range-nya itu kita klik di apa namanya? Kita ketik ini D 1 2 gitu kan ya. Atau kita klik misalnya di tempat lain gitu ya. Misalnya misalnya kita klik misalnya biar gampang misalnya kita klik di mana? Di sini gitu kan ya. Nah, kemudian yang itu kita checklist untuk cumulative percentage ya. Cumulative percentage kita klik, kemudian untuk chart output juga kita klik di sini dan kita klik tombol OK. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini saya copy ke situ, saya Ctrl X, nah masuk sini biar lebih bisa terlihat dengan jelas. Oke, ini saya geser ke sini. Oke, ini kita perbesar. Nah, jadi terlihat kan bentuk histogramnya seperti apa gitu. Oke, nah, jadi misalnya untuk yang binary 14, frekuensi kumulatif ada 3, kemudian 19 gitu kayaknya itu ada 5, kemudian 24 ada 4, kemudian 29 2, 34 ada 5 gitu kan ya. Oke, nah ini seperti ini gitu loh. Oke, oke, ini untuk yang Excel sudah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat kita balik lagi tadi kepada sini ya. Ini sudah kita kerjakan. Ya kan, kemudian sekarang kita lihat kepada SPSS gitu loh. Oke, nah apa sebenarnya aplikasi SPSS itu? Jadi aplikasi SPSS merupakan aplikasi untuk pengolahan data statistik yang sifatnya deskriptif gitu ya. Jadi data-data yang sifatnya itu kuantitatif, data-data yang sifatnya kuantitatif itu jadi data-data yang adalah yang menggunakan angka gitu loh. Jadi angka misalnya gini, antara laki-laki 1000, perempuan berarti apa 1000 gitu kan. Totalnya itu total responnya tadi 2000. Nah, berarti kalau begitu kita bisa mengetahui masing-masing laki-laki itu ada 50% dan perempuannya ada 50%. 50% dari mana? Dari 1000 dibagi total 2000 responden tadi. Berarti kan masing-masing responden baik yang laki-laki maupun perempuan itu porsinya adalah 50% gitu kan ya. Nah, kita bisa mengolah data-data seperti itu ada dengan menggunakan SPSS gitu. Oke, sekarang saya mau coba tampilkan dulu nih untuk data-data tampilan SPSS itu seperti apa sih gitu loh. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Oke, tampilan sebenarnya seperti ini, simple gitu kan ya. Kesalahan di sini. Jadi kalau kita buka, ini saya agak gede perbesar sedikit. Oke, nah di SPSS tampilan seperti ini. Jadi di layar ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah variable view dan juga ini data view. Variable view di sini adalah tempat di mana kita menentukan atau mendefinisikan variable-variable yang akan kita analisa, gitu kan. Nah, kemudian data view itu merupakan tempat kita layar di mana kita tuh melakukan input data, gitu loh. Misalkan di sini kita sudah menentukan variable view-nya semua, sudah kita tentukan, misalnya apa? Misalnya tadi contohnya nih, misalnya nomor kuesioner gitu ya. Terus kemudian misalnya apa jenis kelamin gitu kan ya, kemudian usia, kemudian misalnya nilai gitu, itu merupakan data-data sifatnya kuantitatif gitu, angka.
Nah, kemudian di sini baru kalau untuk yang di data view itu adalah tempat kita melakukan input data gitu. Misalnya ada 150 mahasiswa yang akan kita input data-datanya, berarti kita melakukan inputnya di layar data view sini. Seperti itu gitu loh. Oke, misalnya nih saya kasih contoh ya. Misalnya sini name ini maksudnya adalah nama variabel, misalnya sini nomor, atau misalnya kita kasih apa no ya, misalnya no atau nomor gitu ya. Sorry. Nomor. Oke. Tipenya adalah numerik gitu kan ya. Kemudian lebarnya itu 8 gitu. Jadi ini kita nggak usah kita otak-atik. Kemudian desimalnya kita bikin 0 aja, karena kan sini kita nggak ada desimal. Label itu mengenai keterangan yang dimaksud dengan no apa, misalnya nomor ujian, gitu kan ya. Value-nya apa? Udah, ini kita lupakan saja, kita nggak akan isi di sini. Nah, kemudian di sini misalnya apa? Misalnya jenis kelamin, misalnya kita menjadi misalnya apa? Misalnya jenis kelamin. Nah, pentingnya di sini kita mendefinisikan atau menuliskan label itu adalah supaya kita tahu bahwa nanti misalkan ada orang lain yang akan melakukan pengolahan data, atau ada orang lain yang sebagai yang sebagai operator atau input sebagai data input, data entry, ya dia tahu bahwa yang dimaksud dengan nomor itu adalah nomor ujian gitu ya. Kemudian jenis kelamin itu adalah misalnya genital itu adalah jenis kelamin gitu ya. Oke, nah kemudian juga di sini misalnya usia gitu ya. Let's say katakanlah, usia. Gitu. Akhirnya kita bikin 0, persen adalah usia mahasiswa misalnya. Oke, kemudian usia sudah, misalnya apa lagi? Misalnya nilai gitu kan ya. Maaf, ini nggak boleh pada spasi nilai, langsung kita tab, ke 0. Kemudian di sini misalnya apa? Nilai mahasiswa gitu kan ya, atau misalnya nilai apa nih, nilai mata kuliah apa, nilai misalnya statistik mahasiswa. Oke, gitu. Oke, ini variable view. Oke, Pak, misalkan kalau nanti ada yang bertanya lagi boleh, nggak apa. Misalkan kalian sudah input datanya misalnya sampai 100 gitu ya, Pak. Ternyata ada ada variable yang belum didefinisikan, udah tinggal ditambahkan saja di sini. Misalnya apa? Ada nomor kuesioner, jenis kelamin, usia, nilai gitu kan. Kemudian apa? Misalnya tambahan yang lain. Misalnya apa? Tingkat berapa? Atau mungkin misalnya gini, misalnya lagi coba ini, misalnya uang jajan, gitu kan? Misalnya apa nih? Uja, misalnya kita kasih nama Uja. Apa tuh Uja? Nah, pentingnya di sini kan kita mendefinisikan labelnya. Uang jajan misalnya. Uang jajan mahasiswa. Nah, ini sudah kita definisikan, kemudian kita lihat di data view-nya. Nah, ini kan muncul kan misalnya nomor tadi misalnya nomor ujian 1. Udah kita ketik jenis kelamin apa, usia apa. Oke. Nah, mungkin kalian bingung, loh kok jenis kelamin kan berarti kan misalnya ada laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana kita mendefinisikannya? Nah, kita definisikannya di sini. Misalnya nih, kita ketik 1, berarti labelnya apa? Misalnya labelnya laki. Nah, jangan lupa di add. Lalu yang kedua, setelah laki-laki pasti ada perempuan kan, perempuan. Nah, jangan lupa diklik OK. Nah, gitu kan? Oke nih, misalnya jadi misalnya nomor ujian 1, siapa nih? Laki atau perempuan? Oh, ternyata laki-laki. Oke, kita klik 1. Nah, akan muncul. Usianya berapa? Misalnya usianya masih 18 tahun. Misalnya usianya berapa? Misalnya 17 tahun gitu kan ya. Nilainya berapa? Nilainya 75. Misalnya nilai 77 lah gitu ya. Uang jajannya berapa? Misalnya uang jajan misalnya Uang jajan itu misalnya 20.000. Gitu.
Nah, misalkan kita kasih keterangan lagi nih, misalnya uang jajan mahasiswa per hari gitu kan ya. Oke. Nah, sini apa misalkan oke nih laki-laki misalnya yang tadi oke, kemudian masalah yang nomor ujian 2 misalnya dia perempuan. Usianya berapa? Misalnya usia 18, usia 19 tahun. Nilainya berapa? Misalnya nilainya 90 gitu kan ya. Uang jajannya berapa? 30.000 gitu. Nah, kita ketik lagi di sini misalnya apa berapa misalnya nih dia nih oke, misalnya usianya berapa? Usia 20 usianya misalnya berapa? 19. So, nilainya berapa? 90. Uang jajan berapa? 20.000. Nah, jadi seperti ini misalnya kita klik, nah ini bisa sampai misalnya berapa? 100 gitu kan ya. Oke. Nah, misalnya kan sudah kita misalnya gini gampangnya, Pak ini kan setelah ini kita mau ngapain Pak gitu loh. Oke, setelah ini kita misalnya analisa, ya, kita analisa klik. Misalnya kita apa? Kita klik analyze. Misalnya kita bikin deskriptif, misalnya deskriptif statistik, kemudian kita lihat frekuensi. Nah, frekuensi misalnya apa? Kita lihat misalnya untuk jenis kelamin. Oke ya. Kita klik OK. Nah, dari total 3 responden yang saya input ini, jadi ada 1 responden laki-laki dan 2 responden perempuan. Dan sini kan kita bisa melihat kan persentasenya ada 33%, 33,3% responden laki-laki dan 66,7% responden perempuan. Nah, ini gampang ya, saya kasih seperti ini. Jadi nanti detailnya nanti untuk yang apa untuk yang data analisis itu akan saya jelaskan berikutnya nanti ya. Jadi saya juga akan sisipkan apa namanya penjelasan dari video saya terdahulu. Jadi kalian bisa melihat itu contohnya nanti sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai penggunaan SPSS seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum klik subscribe ataupun juga yang belum nge-like, mungkin juga yang pengen nge-share boleh silakan monggo, tapi jangan lupa tetap di subscribe ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya semuanya. Baik teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, kalau ada informasi yang masih bingung atau ingin tanyakan lebih jauh, bisa hubungi saya di Japri atau mungkin nanti di grup juga boleh silakan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, ini tampilan dari SPSS ya. Jadi kalau kalian lihat sini ada yang namanya data view. Kalau di bawahnya, di bawah pojok kiri bawah ya. Ada data view dan ada variable view gitu loh. Nah, data view ini adalah layar di mana kita melakukan input data. Nah, kemudian kalau di sini variable view ini adalah layar di mana kita mendefine atau mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita analisa gitu loh. Misalkan gini, do I have still time? Oke, kita bisa gampang gini. Nama variabel, misalnya kita ketik misalnya siapa? Nilai gitu ya. Nilai, gitu kan? Nilai, oke. Nah, nilai ini kita mau tentukan mau apakah apakah numerik atau apa gitu loh. Oke, kita tetap numerik. Oke, lebarnya berapa? Ini kita turunkan aja, kita nggak ada desimal. Labelnya adalah misalnya nilai mahasiswa gitu kan. Values-nya
Kita tentukan di sini misalnya apa? Value-nya tadi yang sesuai dengan nilainya apa? Nilai dari mahasiswa tadi. Sebentar saya cek dulu. Sorry. Sebentar ya. Oke, value-nya misalnya gini. Sebentar, gimana caranya? Sebentar. Oke, ini nilai 22 sampai 32 sampai dengan 41 kita kan 3. Ya enggak lagi nih seperti ini. Satu, dua puluh dua sampai dengan 31 selain nilai 2, nilai 32 sampai dengan 41, nilai 3, nilai 42 sampai dengan 51, nilai 4, nilai 52 sampai dengan 61, nilai 5, kedua sampai dengan 71, besar. Nilai 6, nilai 72 sampai dengan 81, nilai 7, 82, nilai 82 sampai dengan 91. Oke. Ini udah ya, ini kan kita sudah define ini apa namanya variabelnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengisi di sini? Kita isi aja gitu.
Misal sini nilai 1 berapa? Misalnya 5. Kan nilai 32, nilai 2 itu yang berarti ini yang nomor 2, berarti ini 7. Nilai 3 itu adalah misalnya 9. Nilai 4 itu adalah misalnya 11. Nilai 5 itu adalah 9. Kemudian nilai 6 itu adalah 8. Nilai 7 adalah 1 gitu kan. Nah ini contoh yang paling gampang yang saya buat ya untuk apa untuk di sini Pak untuk penggunaan SPSS gitu loh. Kalau untuk yang penggunaan SPSS di sini nih masih cukup Pak agak-agak penjelimet tapi nggak apa-apa. Ini nanti akan saya coba saya coba bikinin videonya untuk pembuatan atau pembuatan penggunaan SPSS yang mungkin yang lebih mudah gitu loh. Karena salah di sini ini lumayan agak-agak ini ya saya nggak tahu ya kalian sudah terbiasa atau belum gitu loh. Maksud saya mau coba bikinin contoh yang paling gampang dulu, baru nanti masuk kepada contoh pembuatan data-data dengan menggunakan SPSS gitu loh. Tapi anyway yang paling gampang adalah gini teman-teman. Oke, ini tolong perhatikan ya pada saat kalian buka layar SPSS, jadi ada dua view gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya itu di pojok kiri bawah ada data view, ada variable view. Apa guna data view? Data view adalah tadi gunanya untuk kita melakukan input data gitu loh. Pastinya sebelum kita melakukan input data, kita menentukan dulu untuk apa variabel-variabelnya, variabel-variabel yang akan kita analisa itu apa-apa saja gitu loh. Ini ada di layar variable view. Sedangkan kalau untuk data view itu pada saat kita sudah mendefine variabel-variabelnya apa saja yang akan kita analisa, baru kita masukin di sini gitu loh. Lalu saya bakal coba bikinin video mengenai kalau misalkan kalian saya coba bikinin misalnya kayak dummy questionnaire misalnya kalian sudah ngumpulin data misalnya katakanlah misalnya dari 10 responden, nanti hasilnya seperti apa, nanti akan saya coba bikinkan di formatnya misalnya di Excel, kemudian nanti kalian bisa lihat bagaimana nanti proses input datanya di SPSS, kemudian bagaimana running datanya, kemudian nanti data dari SPSS itu juga bisa diekspor ke Excel supaya nanti kalian bisa analisa lebih lanjut gitu kan, supaya nanti mungkin kalian bikin diagramnya, kalian bikin chartnya, itu semuanya bisa dilakukan di Excel gitu loh. Akan lebih mudah dilakukan di Excel dibandingkan kalau kalian bikin diagram di SPSS itu kan jauh lebih sulit gitu loh. Dan hasilnya kan tidak akan seperti yang diharapkan. Bagi misalkan kalau dari Excel kalian bikin diagram, kalian bikin pie chart, kemudian kalian pindahkan ke PowerPoint itu kan juga bisa gitu loh. Oke, nanti saya coba bikinin step-stepnya gitu loh. Oke, gitu teman-teman. Oke, ini sebelum habis saya absenin dulu ya. Pak, Yes. saya minggu kemarin ikut Zoom, tapi saya lupa absen ke e-learning sama kampus mahasiswa itu. Waduh, udah, ntar kamu WhatsApp saya deh di Japri ya. Iya, Pak, baik. Jangan lupa ya, ntar bisa saya Iya, sini di sini nggak apa-apa, tenang aja. iya, Pak. Nanti Japri saya ya, Iya, makanya Pak. biar langsung saya revisi deh. Ini gue kerja sampai malam ya, sebentar ya, ini saya share screen dulu deh. Kalau nanti sempat saya langsung rubah sekarang aja deh. Sebentar ya. Oke, kan itu kan semester 1 ya semuanya. Kan semester 1 3 ya. 3, Pak. Oke, dari penjelasan saya kira-kira gimana? Ada mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyakan boleh nanti nggak usah nunggu minggu depan, ditanyakan di grup juga boleh, nggak apa-apa. Saya sih lebih prefer kalau ditanyakan di grup, maksudnya dalam artian supaya mungkin kalau biar teman-teman juga nanti kalau ada yang mau menanyakan hal yang kurang lebih sama, udah tahu, atau mungkin biar nambah pengetahuan aja, biar nambah wawasan aja. Oh ternyata seperti ini gitu loh. Oke, kira-kira gimana? Nanti saya coba bikinin itu deh ya untuk yang SPSS-nya, karena SPSS itu harus apa ya harus ada tambahan lagi sih, nanti saya bikinin videonya gitu ya. Oke, Ayu Retno ada ya? Hadir, Pak. Yohoi.
Ini kalian nggak masalah ya kan Zoom setiap minggu atau gimana? Saya lagi mau coba cari yang enak tuh gimana karena kalau cuma hanya apa namanya kalau hanya rekaman rekaman saya upload ke YouTube kira-kira gimana ya kalian bisa ngerti nggak sih? Apa saya coba aja nanti minggu depan. Oke, Ayu Retno udah, Penny ada, Penny hadir ya, Desinta Suci ada, Hadir, Pak. Fitri ada ya. Devan, oke, Devan ada ya. Oke, Muhammad Nurdin, ada Nurdin? Nurdin nggak masuk ya? Itu Pak, ada Pak. Ya, Pak, Bang Udin, Pak. Saya Bapak. ada ya? Iya, kok nggak kelihatan mukanya. Maaf. Oke, Nurdin ada. Oke. Coba. Oke, terus apa lagi dari Nurdin udah? Indah Lestari ada ya? Dion ada. Ray ada. Ray nggak masuk Nggak ada ya? Pak. Minggu lalu ada nggak? Nggak ada ya. Oke, Intan Sulistiani ada? Nggak ada ya. Oke. Tidak ada Pak. Herman ada. Oke, sip. Ini saya simpan. Ya tadi sebentar soalnya kali di sini ya saya ituin ya. Saya apa namanya? Pertemuan kemarin berarti ya. Pertemuan pertama ya. Iya Pak. Sebentar. Siapa namanya tadi? Sorry. Ayu Retnandini Pak. Nomor satu. Ini ada kok dua. Ini yang pertama ada udah. Oh, udah. Udah. Soalnya saya nggak di e-learning nggak masuk itunya. Data kehadirannya nggak masuk. Saya coba nanti update lagi deh. Kalau di sini sih udah. Udah kok. Yang ada mungkin minggu lalu yang nggak di absen, siapa lagi ada mungkin? Sudah Pak kayaknya. Udah semua ya, oke, sip dah. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya sini saya mau coba jelasin, itu tapi slide yang punya Bapak. Ya, gimana? Boleh nggak Pak? Apa tuh? Ya. Yang slide yang itu Pak, yang Bapak punya. Boleh nanti saya share di sini, tenang aja, saya share di grup ya. Iya Pak. Yang PowerPoint ini kan, Iya, penjelasannya itu Pak. Oh iya, yang pasti saya share tadi karena saya jadi bikin agak mendadak sore karena tadi mau saya ketik, tapi kalau diketik kayaknya nggak mungkin deh. Jadi akhirnya saya scan, saya potong-potong, saya masukin PowerPoint sih yang lebih cepat gitu loh. Malah kan lebih enak kan jadi ngejelasinnya kan. Tapi tulisan saya kebaca nggak? Kebaca Pak, kebaca. Baca ya nggak apa ya nih. Tapi ada beberapa yang ada yang saya coret-coret karena saya mau tulis ulang itu udah nggak mungkin lagi. Jadi nanti saya coret atau saya timpa gitu. Tapi masih kebaca tulisan saya ya. Oke, sip deh. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Anyway, untuk yang ekspresif nanti saya bikinin itu deh. Saya bikinin videonya tersendiri ya. Terus juga ini saya masih coba lagi nih untuk yang kalau untuk analisis toolpath nanti kalian bisa coba sendiri karena tadi saya ngeliat di toolpath yang Excel 2003 ternyata Excel itu udah Excel versi yang tinggi ya itu udah beda lagi tapi hasilnya sama gitu loh. Nanti kalian coba-coba aja itu untuk pembuatan bikin Excel itu ya pembuatan histogramnya. Kemudian nanti untuk yang spesies nanti menyusul ya nggak apa ya teman-teman ya. Ya Pak. 65 bisa kok Pak. Bagaimana? Excel 365 bisa kok tadi Pak. Bisa ya. Yang histogram bisa kok. Bisa ya. Oke sip deh. Oke nanti saya share. Yes. Ini nanti video ini ada di YouTube kan Pak? Insya Allah ada semuanya ada. Ini kan dia convert dulu kan ya di convert terus nanti setelah selesai convert semuanya baru malam ini saya upload karena ini kan lumayan panjang nih ada 2 sesi jadi nanti bikinin 2 video jadi ada sesi pertama sesi kedua gitu ya gitu. Oke teman-teman semuanya ya ada yang lagi yang tanyakan semua sudah absen terus ada lagi nggak ada yang miss dari saya nggak ada yang kurang dari saya nggak tuh malam ini? Oh ya sama ada, untuk kelompok
Kasih udah diinfo ya, sama namanya siapa belum? Udah diinfo belum ya? Kelompok A 2 siapa? kelompok kan, Pak? 3 kelompok ya, kan A, B, C ya, 4, 4, 3 kan. Ya, Belum dibikin sih, Pak, kelompoknya, Pak. udah minggu depan bisa diinfo ya, teman-teman ya. Oh ya, baik, Jangan Pak. lupa ya. Oke, baik, terima kasih banyak semuanya. Oke ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Sorry, Ya, tetap makasih jaga juga, Pak. kesehatan, tetap ya, stay safe, stay healthy semuanya teman-teman ya. Dan tetap semangat ya semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Pak. Makasih, Yo, Pak. sama-sama. Oke, see you next week ya.